berjumpa lagi dengan Kakak Tina di sini. Tentunya di video pembelajaran ini. Nah, adik-adik, apa kabar kalian hari ini? Kakak harap kalian baik-baik saja ya. Nah, adik-adik, untuk kali ini Kak Tina akan melanjutkan materi tentang penyajian data. Tetapi sebelum itu kalian harus tahu dulu kompetensi dasarnya. Yang pertama yaitu menganalisis hubungan antara data dengan cara penyajiannya dalam tabel, diagram garis, diagram batang, dan juga diagram lingkaran. Dan yang kedua yaitu menyajikan dan menafsirkan data dalam bentuk tabel, diagram garis, diagram batang, dan juga diagram lingkaran. Nah, adik-adik, sebelumnya kita sudah belajar tentang cara mengumpulkan data dan juga cara penyajian data dalam bentuk tabel. Nah, kali ini Kak Tina akan melanjutkan materi yaitu cara penyajian data dalam bentuk diagram batang dan juga penyajian data dalam bentuk diagram garis. Nah, adik-adik pasti penasaran kan bagaimana cara menyajikan data dengan diagram batang dan juga diagram garis? So, stay tune ya guys. Nah, adik-adik, diagram batang biasanya digunakan untuk menyajikan data yang dapat dikategorikan atau dikelompokkan. Nah, seperti nilai ulangan, jenis pekerjaan, hobi, dan sebagainya, dan juga data tahunan seperti harga barang dan lainnya. Nah, pada diagram batang tersebut, data akan digambarkan membentuk persegi panjang yang memanjang ke atas. Nah, setiap persegi panjang harus memiliki lebar yang sama dan tidak boleh menempel antara satu dengan yang lainnya. Kira-kira bagaimana sih cara menyajikan data dalam bentuk diagram batang? Yuk adik-adik simak contoh berikut ya. Kita kerjakan sama-sama ya adik-adik. Misalkan nih terdapat data tinggi badan siswa kelas 7A sebagai berikut. Nah, di sini data tinggi badan siswa kelas 7A ada yang memiliki tinggi badan 139, 137, 138, 135, dan 136. Nah, untuk membuat diagram batang, kalian harus tahu dulu nih banyaknya siswa pada masing-masing tinggi badan. Tapi data yang didapat ini ternyata masih belum urut atau acak. Nah, sebelum itu kita harus urutkan data terlebih dahulu dari yang paling kecil, terkecil, sampai pada data yang paling terbesar. Nah, data yang paling terkecil adalah 135. Kemudian kita tuliskan 135 yang memiliki tinggi badannya adalah sebanyak 5 orang. Nah, kita tuliskan 135 sebanyak 5 kali. Kemudian yang memiliki tinggi badan 136 adalah sebanyak 6 orang. Kita tuliskan lagi. Dan yang 137 adalah sebanyak 10 orang. Nah, adik-adik kita tuliskan dari yang paling terkecil sampai data yang paling terbesar ya. Jadi yang paling terbesar adalah 139. Nah, adik-adik, setelah kita urutkan datanya dari yang paling terkecil sampai pada yang terbesar, kita sajikan dalam bentuk tabel. Nah, yang pertama kita buatkan tabel baris dan kolomnya terlebih dahulu. Nah, kemudian pada baris dan kolom yang pertama kita tuliskan tinggi badan siswa. Adik-adik sudah mengerti kan cara menyajikan data dalam bentuk tabel? Nah, kemudian yang kedua yaitu banyaknya siswa. Nah, data tinggi badan siswa adalah dari 135 cm, 136, 137, 138, dan 139. Nah, yang memiliki tinggi badan 135 adalah sebanyak 5 orang. Dan 136 sebanyak 6 orang, 137 sebanyak 10 orang, 138 sebanyak 5 orang, dan 139 sebanyak 4 orang. Nah, sehingga kita dapatkan jumlah siswa adalah sebanyak 40 orang. Nah, kemudian adik-adik kita buatkan diagram batangnya. Nah, yang pertama kita buatlah sumbu datar dan sumbu tegaknya. Nah, sumbu datar menyatakan kategori dan sumbu tegak menyatakan banyaknya data atau frekuensi dari masing-masing kategori. Nah, di sini banyaknya siswa adalah sebanyak, yang paling banyak adalah sebanyak 10 orang.
Nah, kemudian adik-adik kita buatkan garis putus-putusnya agar lebih mudah ya kita buat diagram batangnya. Nah, setelah itu kita lihat tabelnya yang memiliki tinggi badan 135 cm adalah sebanyak 5 orang. Jadi kita tarik garis dari 135 cm, kita tarik garis ke atas sampai pada 5 orang. Nah, sudah paham kan adik-adik? Kemudian dari 136 kita tarik ke 6 orang. Dan 137 kita tarik ke 10 orang. Nah, adik-adik untuk membuat diagram batang sangat mudah ya. Nah, ingat adik-adik, untuk garis putus-putusnya tidak diwajibkan untuk dituliskan, tetapi agar lebih rapi, kalian bisa menggunakan garis putus-putus ya. Nah, begitupun dengan 139 sebanyak 4 orang. Nah, adik-adik, dari diagram batang kita bisa lebih mudah melihat tinggi badan siswa yang paling rendah adalah 135 cm dan yang paling tinggi adalah 139 cm. Nah, dari diagram batang bisa diketahui yang paling banyak adalah tinggi badannya 137 cm adalah sebanyak 10 orang siswa. Nah, adik-adik, diagram batang sangat mudah untuk kita buatkan ya adik-adik. Jadi kalian bisa lebih memahaminya setelah kalian pelajari lebih dalam. Jadi ini adalah bentuk diagram batang. Nah, selanjutnya adik-adik yaitu tentang diagram garis. Nah, diagram garis biasanya digunakan untuk menyajikan data yang berkelanjutan atau kontinu seperti jumlah penduduk setiap tahun, jumlah produksi barang setiap tahun, perubahan iklim dan cuaca pada rentang waktu tertentu, dan masih banyak lagi. Nah, adik-adik, sesuai namanya pada diagram garis, data akan digambarkan membentuk garis. Nah, cara menyajikan data dalam diagram garis hampir sama dengan diagram batang, hanya langkah akhirnya saja yang berbeda. Adik-adik harus ingat ya, langkah akhirnya saja yang berbeda. Kamu hanya perlu menarik garis secara berturut-turut dari titik-titik yang telah disesuaikan dengan datanya. Nah, adik-adik, kalau data tinggi badan siswa kelas 7A tadi kita buatkan dalam diagram batang, kita bisa buatkan dalam diagram garis loh adik-adik. Dan sangat mudah untuk diagram garisnya. Misalkan data tinggi badan siswa kelas 7A. Nah, data yang sudah kita urutkan sebelumnya yaitu dari data yang paling terkecil sampai pada yang terbesar yaitu 139. Nah, kemudian kita buatkan sumbu datar dan juga sumbu tegaknya sama seperti pada diagram batang sebelumnya. Nah, adik-adik, untuk sumbu tegaknya kita tuliskan banyaknya siswa, dan untuk sumbu datarnya kita tuliskan tinggi badan siswa yaitu dalam sentimeter. Kemudian kita buatkan garis putus-putusnya. Nah, adik-adik ingat ya, untuk diagram garisnya tidak diwajibkan. Nah, adik-adik perhatikan tabel yang sudah ada. Nah, untuk tinggi badan siswa 135 cm sebanyak 5 orang. Nah, kita buatkan titik antara 135 dan juga 5 orang. Nah, kemudian kita buatkan titik antara 136 cm dan juga sebanyak 6 orang. Dan yang ketiga yaitu tinggi badan siswa 137 cm, kita buatkan titiknya adalah sebanyak 10 orang. Nah, kemudian kita buatkan titik antara 138 cm dan juga 5 orang siswa. Dan yang terakhir yaitu kita buatkan titik antara 139 cm dan 4 orang siswa. Nah, setelah itu adik-adik kita buatkan garis lurusnya. Nah, untuk buatkan garis lurusnya kita harus buatkan dari titik yang pertama ke titik yang kedua. Terus kita tarik lagi garis lurusnya dari titik kedua ke titik ketiga. Begitupun seterusnya sampai pada titik yang terakhir. Jadi untuk membuat garis lurusnya harus berurut ya adik-adik.
dari titik yang pertama, kedua, dan yang ketiga sampai pada seterusnya. Nah, adik-adik, ini adalah bentuk diagram garis. Nah, bentuk diagram garis ini sama saja dengan diagram batang. Kita bisa ketahui banyaknya siswa dan juga tinggi badan siswa yang paling tinggi dan seterusnya. Nah, adik-adik, supaya kamu tambah paham lagi nih, coba deh lakukan pengamatan sederhana di rumah. Misalnya kamu bisa bertanya kepada anggota keluargamu tentang kegiatan apa yang paling disukai mereka selama di rumah saja. Nah, dari data hasil pengamatanmu itu, kamu bisa sajikan dalam bentuk diagram garis dan juga diagram batang. Nah, lalu kamu buat deh kesimpulannya. Sudah paham kan adik-adik? Selesai sudah bahasan kita kali ini. Gimana, menarik kan materinya adik-adik? Sampai berjumpa di video berikutnya.